Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Azra dengan NIM 64231710 dari kelas 643D01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Poems ID, bagaimana cara membeli dan mengelola saham di aplikasi Poems ID ini. Halo, selamat datang di video tutorial saya yang berjudul Penggunaan Aplikasi Poems ID. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah penting untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di Poems ID. Saya akan menjelaskan kepada kalian melalui proses cara membeli saham pertama dan bagaimana mengelola saham ketika sudah membeli dengan mudah dan efektif. Yang pertama, apa itu Poems ID? Definisi dari Poems ID yaitu aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi saham, reksadana, obligasi secara online. Aplikasi ini dikembangkan oleh Philip Sekuritas Indonesia. Philip Online Electronic Mart System atau POEMS secara khusus dikembangkan pertama kali di Singapura tahun 1996 dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sistem ini dirancang agar investor lebih leluasa dalam bertransaksi secara online. Nasabah dapat melakukan sendiri transaksi beli atau jual saham secara aman, real-time, dan mudah melalui perangkat komputer pribadi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, bagaimana cara membeli saham di Poems ID? Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Poems ID-nya. Lalu, jika sudah memiliki akun Poems, kita masukkan Poems ID-nya, password-nya, dan PIN kodenya. Lalu, klik sign in. Selanjutnya, pada laman berikutnya yaitu ada Prostox, Profounds, dan Probonds. Pilih Prostox itu adalah menu untuk bertransaksi saham. Pilih Profounds adalah menu untuk bertransaksi reksadana. Dan pilih Probonds adalah menu untuk bertransaksi obligasi. Lalu, karena kita ingin bertransaksi saham, kita pilihnya Prostox. Selanjutnya, kita klik kolom search untuk mencari saham yang ingin ditransaksikan dengan mengetikkan kode saham atau nama perusahaannya. Di sini, kita sudah harus tahu kita ingin membeli saham apa. Selanjutnya, pada laman berikutnya, yaitu kita gunakan fitur search di menu Prostox untuk menemukan saham yang diinginkan dan dapat mencarinya dengan kode saham atau nama perusahaannya. Di sini, jika perusahaannya ini ada logo merahnya, tandanya kita harus berhati-hati untuk membeli saham tersebut. Dan untuk melihat mengapa berbahaya bisa dilihat di tanda merah, tanda tanya yang ada di pojok atas. Lalu, di sini ada stock type-nya yaitu SML. SML itu apa sih? SML itu yaitu yang S-nya itu saham syariah, M-nya adalah saham margin, dan L-nya adalah saham LQ45. Selanjutnya yaitu, jika kita sudah tahu mau membeli saham apa, kalau last price itu yaitu harga terakhir tercatat, change itu penurunan harga dan presentase, multiplier itu angka yang terkait dengan perhitungan tertentu dalam analisis saham, quantity atau lot itu jumlah saham yang diperdagangkan di mana satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Selanjutnya ada estimasi pembelian atau buy, total nilai uang yang dibutuhkan untuk membeli saham berdasarkan harga saat ini. Selanjutnya itu ada estimasi penjualan atau sell, yaitu total nilai uang yang akan diperoleh jika menjual saham berdasarkan harga saat itu. Ada IEP, yaitu indikatif equilibrium price, yaitu harga indikatif equilibrium, yaitu harga keseimbangan di mana jumlah permintaan atau bid dan penawaran itu ask
saham saling bertemu. Selanjutnya ada IEV, yaitu Indicative Equilibrium Volume. Perdagangan indikatif pada harga keseimbangan IEV. Angka ini menunjukkan potensi volume transaksi yang dapat terjadi. Selanjutnya ada price, harga saham yang saat ini sedang diperdagangkan atau dipilih untuk transaksi. Oke, selanjutnya yaitu ada bid, permintaan beli, yaitu harga tertinggi yang diajukan pembelian untuk pembeli saham. Contohnya, pada harga 234 dengan volume 1238 lot, menunjukkan ada pembeli yang ingin membeli saham sebanyak itu pada harga tersebut. Selanjutnya ada ask, yaitu penawaran jual, harga terendah yang diajukan penjual untuk menjual saham. Contohnya, harga 236 dengan volume 4157 lot menunjukkan ada penjual yang ingin menjual saham pada harga tersebut. Selanjutnya ada volume. Volume yaitu jumlah saham atau dalam lot yang tersedia pada harga bid atau ask tertentu. Selanjutnya yaitu ada trading equity, yaitu total nilai ekuitas yang dimiliki dalam akun perdagangan. Ekuitas ini mencakup nilai tunai dan nilai saham yang dimiliki. Selanjutnya ada trading cash atau saldo uang tunai yang tersedia di akun untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada rasio. Presentasi saldo tunai terhadap total ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan untuk melakukan pembelian saham dan tambahan. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, ini ada previous, yaitu ini adalah harga penutupan saham pada hari perdagangan sebelumnya. Ada open, ini adalah harga awal saham pada saat pembukaan pasar hari ini. Selanjutnya ada high, harga tertinggi yang dicapai saham pada hari perdagangan saat ini. Ada average atau harga rata-rata, dapat dihitung dari total nilai transaksi dibagi total volume perdagangan. Selanjutnya ada volume, yaitu total volume perdagangan mencerminkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam satuan lot. Selanjutnya ada value atau nilai transaksi, yaitu total nilai transaksi dalam perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, ketika kita sudah pilih saham yang ingin dibeli dengan mengklik nama saham tersebut, yaitu masukkan jumlah saham yang akan dibeli, serta tentukan harga pembeliannya. Selanjutnya, setelah semua informasi terisi, kita silakan tekan buy atau beli. Selanjutnya, lakukan konfirmasi dengan menekan tombol submit dan tunggu hingga transaksi selesai diproses. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola saham di aplikasi Poems ID? Yang pertama yaitu kita buka portofolio, yang dimana kita buka Prostoxnya kembali, lalu klik menu portofolio yang dilingkari. Pada menu ini kita bisa melihat investasi kalian termasuk saham-saham yang kalian miliki. Selanjutnya yaitu ada informasi portofolio saham. Pada layar ini kalian dapat melihat rincian saham yang dimiliki seperti jumlah saham, harga rata-rata pembelian atau average cost, nilai saat ini atau current value, serta keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atau unrealized profit or loss. Yang kedua yaitu contoh saham dalam portofolio. Sebagai contoh, saya membeli dua saham yaitu ADI dan Hoki. Yang pertama yaitu ADI, saya memiliki 100 lembar atau 1 lot. ADI dengan harga rata-rata pembelian 230 per saham. Harga saat ini yaitu 234, sehingga ada keuntungan belum direalisasi sebesar 400 atau plus 1,74%. Yang kedua yaitu Hoki. Saya memiliki 100 lembar atau 1 lot Hoki dengan harga rata-rata pembelian 122 per saham. Harga saat ini yaitu 111, sehingga ada kerugian belum direalisasi sebesar 1.100 atau minus 9,2%.
Selanjutnya yaitu total nilai portofolio. Total nilai saat ini dari portofolio kalian adalah 34, dari portofolio saya yaitu 34.500 dengan penurunan sebesar minus 1,99% atau minus 700. Selanjutnya yaitu fitur tambahan. Terdapat tombol share untuk membagikan informasi tentang portofolio serta akses ke release profit dan transaction history untuk melihat sejarah transaksi dan keuntungan yang sudah direalisasikan. Oke, selanjutnya yaitu pantau performa. Pantau secara rutin performa saham yang kamu miliki menggunakan fitur dalam aplikasi ini. Selanjutnya yaitu analisis profit or loss. Diperhatikan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan untuk menentukan apakah perlu untuk menjual atau menahan saham yang kita beli. Selanjutnya yaitu keputusan investasi. Jika sahamnya menunjukkan tren positif dan kalian yakin akan kenaikan harga lebih lanjut, kalian bisa mempertahankan saham tersebut. Sebaliknya, jika saham mengalami kerugian dan prospeknya tidak baik, pertimbangkan untuk menjual agar meminimalisir kerugian. Selanjutnya yaitu ada review transaksi. Kita bisa gunakan fitur realize profit dan transaction history untuk meninjau transaksi sebelumnya dan belajar dari pola investasi yang telah dilakukan. Sekian tutorial singkat tentang cara membeli dan mengelola saham. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih, selamat berinvestasi. Inilah presentasi yang saya dapat jelaskan mengenai penggunaan Poems ID. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.